Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita bertemu di channel Urah Ustadz Rahmatullah. Para pemirsa yang budiman, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga bermacam-macam nikmat yang tiada terhingga kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat wal afiat. Sehingga kita dapat menyaksikan channel yang mungkin dapat bermanfaat untuk kita amalkan. Salawat dan salamnya semoga disampaikan ke haribaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ruang dakwah ini, marilah kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga pemirsa yang berada di rumah yang menyaksikan channel Urah Ustadz Rahmat ini dapat mengambil petik pelajaran yang saya akan sampaikan beberapa fadilah, beberapa faidah dalam kitab ini ada, dalam majlis ini akan dijelaskan, dan pada hari ini telah masuk tanggal 20 Rajab. Padahal di dalam bulan Rajab ini banyak sekali padilah-padilah atau sunnah-sunnah yang bila mana dilakukan oleh seseorang, maka pahalanya sangat besar untuk mereka yang melaksanakan keutamaan-keutamaan tersebut. Di antaranya adalah puasa Rajab. Dan bagi mereka yang belum sempat untuk melaksanakan puasa Rajab, silakan untuk mengamalkan puasa Rajab, baik sehari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang bersumber daripada Abdurrahman bin Auf anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ja'ani Jibril, telah datang kepadaku malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril berkata, Ya Muhammad, la yusalli alaika ahadun illa salla alaihi sab'una alfa malakin. Tidaklah seorang bersalawat kepadamu illa salla alaihi sab'una alfa malakin, kecuali bersalawat kepada seseorang tersebut 70.000 malaikat. Masya Allah. Wa man salat alaihil malaikat, siapa yang bersalawat padanya itu atasnya seorang malaikat, kana min ahlil jannah, maka ia termasuk dalam kategori daripada ahli jannah, ahli surganya. Nabi Muhammad
para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersumber diriwayat dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "At-takbiratul ula yudrikuhal mu'minu ma'al imami khairun lahu min alfi hajjatin wa umratin walahu minal ajri kaman tasaddaqa biwatni jabali Uhudin." Takbir pertama yang didapati oleh seorang iman, oleh seorang mukmin ketika ia berjamaah dengan seorang imam. Ketika ia sholat, didapati bahwa imam belum rukuk, masih dalam keadaan takbir yang pertama. Si makmun sempat mengikuti takbir pertama. Khairun lahu min alfi hajjatin wa umratin. Itu lebih baik baginya daripada 1000 kali haji dan umroh. Masya Allah, luar biasa. Orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu lebih baik daripada 1000 umrah, 1000 haji dan umroh. Dan baginya mendapatkan pahala kaman tasaddaqa biwazni jabali Uhudin, seperti ia bersedekah seberat timbangan gunung Uhud. Luar biasa. Yang mana gunung Uhud itu zahaban, menjadi emas, alal masakin, atas orang-orang miskin, jadikan emas. Wa yuktabu lahu bi kulli raka'atin ibadatus sanatin, dan dituliskan baginya atas tiap-tiap rakaat ibadatus sanatin, ibadah sana 1 tahun. Salat bersama iman, tiap-tiap rakaat akan ditulis bagi orang tersebut ibadah 1 tahun. Wa kataballahu lahu bara'atain, dan Allah mencatat kepada orang tersebut 2 kebaikan, 2 kebebasan. Bara'atum minan nar, pertama dia akan dibebaskan dari api neraka. Wa bara'atum minan nifaq, wa bara'atan minan nifaq, dan akan dibebaskan daripada kemunafikan. Wala yakhruju minad dunya, dan tidaklah ia meninggalkan alam dunia yang panah ini, hatta yara makanahu, sehingga diperlihatkan kepada orang tersebut makanahu fil jannah, bahwa tempat dia yang layak adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab, dan dia akan masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab sedikit pun. Masya Allah, luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kesempatan yang baik di bulan Rajab ini, marilah kita banyak-banyak menunaikan sholat berjamaah 5 waktu bersama imam. Jangan sampai kita tertinggal daripada takbir yang pertama. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di channel Rahmatullah, marilah kita selalu menuju kebahagiaan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di dalam kitab Qulubil Albab Limaula Tajil Arifin, karangan Maula Tajil Arifin, bersumber daripada Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ba'dal maghribi fi lailatin min Rajab 20 rakaatan." Barang siapa yang sholat setelah sholat maghrib di malam bulan Rajab 20 rakaat. Yang jadi pertanyaan, apakah kita sanggup melaksanakan 20 rakaat? Tapi lihat, kita lanjutkan bahwa fadilah ini sangat besar.
Dia salat 20 rakaat. Yaqra'u fi kulli rakaatin, dia baca pada tiap-tiap rakaat setelah membaca surat Al-Fatihah dibaca surat Al-Ikhlas. Wasallim asra tasliman. Dan dia laksanakan dalam 20 rakaat tersebut 10 kali salam. Apa pahala orang tersebut? Hafazallahu ta'ala wa ahli baitihi. Allah akan jaga ia dan keluarganya. Wa ahli baiti, keluarga, wa iyalihi, dan juga keluarganya. Dan maksud keluarganya, min bala'id dunya wa adabil akhirat. Dari adab, dari balai dunia. Yaitu balai dunia macam-macam. Penyakit apa saja yang mengundang seseorang menjadi payah. Dia akan diselamatkan dari balai dunia wa adabil akhirat. Ini yang ditakutkan oleh manusia. Adabil akhirat. Dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi mereka yang ada keluasan waktu, masih ada di bulan Rajab ini, bahwa sekarang ini masih tanggal 20 Rajab, laksanakanlah puasa di malam hari, salat di malam hari 20 rakaat. Jadikan 20 rakaat itu menjadi 10 salam. Insya Allah, Allah akan jaga keluarganya daripada balai dunia dan adab akhirat. Diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala inna rajaba syahrullah asam." Ingatlah, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan Allah, yaitu bulan tuli. Dikatakan bulan tuli. Faman soma minhu yauman. Siapa orang yang berpuasa 1 hari, tak lain dan tak bukan puasa orang tersebut adalah imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istaujaba alaihi ridwanullah, maka ia akan mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 hari puasa di bulan Rajab, dia akan mendapatkan keriduan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Wa man soma yaumaini la yasiful wasifunan min ahlis samai wal ar. Siapa orang yang puasa di bulan Rajab 2 hari, maka tidaklah ia termasuk kesifatan orang-orang yang kesifatan daripada ahli langit dan bumi. Malahu, baginya, sesuatu baginya di sisi Allah, minal karamah, dia akan mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wa man soma salasata ayyamin ufiya min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah. Siapa orang yang berpuasa 3 hari di bulan Rajab, ufiya min kulli bala'id dunya, maka ia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari balai dunia, wa adabil akhirah, dan siksa akhirat, wal jununi wal juzami, dan ia tidak akan gila, wal juzam, dan penyakit kustak seperti penyakit wal baros, penyakit belan, penyakit juzam, penyakit bisa dikatakan juzam buduk, penyakit buduk, wal baros, penyakit belang,
Wa min fitnatid dajjal, dan ia akan dihindarkan daripada fitnah dajjal alaihi laknat. Wa man soma sab'ata ayyamin, barang siapa yang berpuasa 7 hari daripada bulan Rajab tersebut, ghulifat anhu sab'ata abwabi jahannam, maka akan ditutup atas orang tersebut 7 pintu neraka jahanam. Masya Allah, luar biasa. Maka beruntunglah orang yang melaksanakan puasa di bulan Rajab dari 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai ke 7 hari, maka ia akan ditutupkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pintu-pintu neraka jahanam. Kemudian waman soma samanyata ayyamin, barang siapa orang yang berpuasa 8 hari, putihat lahu mimma niatin. Putihat lahu sama niat abwabil jannah. Siapa orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan 8 hari, maka dibukakan baginya 8 pintu surga. Bagaimana orang yang melaksanakan puasa sampai 10 hari? Waman sama asyarata ayyamin lam yus'al minallahi syai'an. Siapa orang yang berpuasa 10 hari di bulan Rajab, maka ia tidak akan ditanya dari Allah sesuatu pun. Illa a'tahu iyahu, kecuali Allah akan memberikan kepada dia apa yang ia inginkan. Waman sama khamsata asyarata, barang siapa waman sama khamsata asyarata yauman, barang siapa orang yang berpuasa di bulan Rajab 15 hari, ghafarallahu ta'ala dunubahu ma taqaddama, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang terdahulu. Masya Allah, dosa-dosa kita yang terlalu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wa badalahu bisayiati, dan Allah menggantikan baginya keburukan hasanati menjadi hasanatin, menjadi kebaikan. Keburukan yang lalu yang pernah ia lakukan dijadikan kebaikan. Wa man zadahullahu ajru, siapa orang yang menambahkan kebaikan lagi, terus tambah dia berbuat baik, makin berbuat baik amalan-amal dia, zadallahu ajru, Allah juga tambah kebaikan kepada orang tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para bermisa yang budiman, di channel Urah Ustadz Rahmatullah. Dalam riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ra'aitu lailatal mi'raj nahran, ma'uhu ahla minal asal." Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan, dinaikkan dari Masjidil Aqsa, Palestina, menuju Sidratil Muntaha, menghadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat satu sungai, yang sungai itu airnya manis, sangat manis. Nafal tabdil, lebih manis daripada asal. Wa abarroda minas salj, dan lebih dingin daripada salju. Apa itu salju? Es. Salju itu bahasa Arab, artinya es. Wa atyabun minal misk, dan anehnya sungai itu wangi daripada minyak misik.
Seketika itu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, liman hada ya Jibril? Untuk siapa ya Jibril? Sungai yang begitu enaknya ya Jibril. Manis, airnya manis, lebih manis daripada madu, dingin, lebih dingin daripada salju, wangi, lebih wangi daripada minyak wisik." Malaikat Jibril menjawab, "Liman shalla alaika fi rojaba." Wahai Muhammad, ini sungai diperuntukkan bagi orang yang berselawat kepadamu. Masya Allah, luar biasa. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita sama-sama memperbanyak diri kita untuk berselawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga orang-orang yang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhir kiamat, kelak di padang mahsyar, mereka akan mendapatkan syafaat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat bacaannya sedikit tapi dawam. Bacalah salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu hari 1000 kali. Kalau kita waktukan, kita wiridkan tiap hari itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, cukup memakan waktu 20 menit. Maka oleh karena itu, silahkan Anda, pemirsa sekalian yang berada di rumah, mengamalkan keutamaan salawat ini. Padilahnya sangat besar, dan ini ada hadis yang sangat baik sekali bila diamalkan. Hadirin para permisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di channel Urah Ustaz Rahmatullah dari ruang alam dakwah menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak dalam kata, perkata, penyampaian materi yang disampaikan oleh Ad-Dhaib Al-Fakir Ustaz Rahmatullah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.